kasus pelanggaran kode etik KAP, yaitu kerjasama antara KAP KPMG dengan PT Eijkman Christensen. Pelanggaran yang dilakukan demi keberlangsungan hidup perusahaan yang semakin baik sering terjadi. Tidak menutup kemungkinan pula terjadi pada anak perusahaan Amerika yang ada di Indonesia. Pada September 2001, KPMG Sidraharta dan Harsono harus menanggung malu karena kantor akuntan publik atau KAP ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar 75.000 US dollar. Sehingga siasat diterbitkannya faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar klien PT Eijkman Christensen, anak perusahaan Baker Hugh yang tercatat di New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban PT Eijkman Christensen menurun dengan sangat drastis, dari semula 3,2 juta US dollar menjadi 270.000 US dollar. Namun, penasihat anti suap Baker Hugh merasa khawatir dengan pola anak perusahaannya, sehingga Baker Hugh melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan Pengawasan Pasar Modal AS Securities and Exchange Commission menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practice, Undang-Undang Anti Korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker Hugh dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena pemohonan Baker Hugh dan itikat baiknya telah melaporkan kasus tersebut, akhirnya kasus ini dapat diselesaikan di luar pengadilan dan KPMG pun terselamatkan. Dari hal tersebut, KAP telah melanggar prinsip-prinsip, yaitu 1. Prinsip integritas. Dalam hal ini, akuntan yang telah berusaha menyuap untuk kepentingan klien bersikap tidak jujur dan tidak adil dalam melaksanakan tugasnya dan telah mengabaikan integritasnya sebagai akuntan publik. 2. Prinsip objektivitas. Dalam hal ini, KPMG Sidraharta dan Harsono bersikap tidak objektif karena cenderung berat sebelah untuk membela kepentingan kliennya, yaitu PT Eijkman Christensen, agar mendapatkan keringanan dalam membayar pajak, yaitu yang seharusnya 3,2 juta US dollar menjadi 270.000 US dollar. 3. Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian. Dalam hal ini, KPMG Sidraharta dan Harsono telah bersikap tidak hati-hati karena tidak mempertimbangkan efek buruk yang terjadi atas tindakan yang dilakukannya, yaitu kerugian yang harus ditanggung oleh negara demi keuntungan kliennya. Yang keempat, prinsip perilaku profesional. Dalam hal ini, KPMG Sidraharta dan Harsono jelas-jelas telah melanggar prinsip profesional, yaitu melakukan penyuapan demi mendapatkan keringanan pembayaran pajak yang bersekongkol dengan pihak ketiga, yaitu petugas pajak itu sendiri, untuk kepentingan klien dan organisasinya yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar pada negara dalam sektor pajak.